Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, berjumpa kembali di channel Kemal Pasya, channel yang setia menyajikan informasi dan edukasi mengenai desa. Sobat Desa sekalian, selamat datang di segmen Sawe Gampung atau berkunjung ke desa. Kali ini Sobat Desa, saya akan ajak kalian semuanya untuk berkunjung ke salah satu desa atau salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Pesangan Siblahkrung, Kabupaten Biren. Desa atau kampung ini bernama Kampung Rambung Payung. Kenapa kita perlu ke sana? Karena kabarnya Kampung Rambung Payung ini memiliki sebuah produk unggulan kampung yang baru-baru ini sudah mulai terkenal tuh di Provinsi Aceh. Apa produk unggulannya? Namanya adalah teh dari daun kelor yang dikelola oleh badan usaha milik kampung. Nah, penasaran untuk lihat video tentang teh daun kelor di Kampung Rambung Payung ini lebih lanjut? Oleh karena itu, tetap tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terkait video-video baru di sini, seperti video jalan-jalan kita hari ini. Oke, Sobat Desa, langsung saja kita jalan ke Kampung Rambung Payung. Sampai jumpa di sana. Sobat Desa sekalian, hari ini kita baru saja tiba di Kampung Rambung Payung, Pak Kecil ya. Kampung Rambung Payung ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi berada di Kecamatan Pesangan Siblahkrung, Kabupaten Biren, dan alhamdulillah kita sudah disambut bersama dengan Pak Camat. Terima kasih Pak Camat sudah menyambut kami di sini. Kemudian juga ada Pak Kecil, kemudian ada Bapak Kaur Perencanaan dan Ibu dari PKK dan Bapak dari Kepala Dusun. Alhamdulillah di sini sudah lengkap semua tokoh-tokoh yang punya peran penting dalam rangka untuk memproduksi atau mempromosikan produk unggul di Kampung Rambung Payung ini berupa teh dari daun kelor. Gak usah lama-lama Sobat Desa sekalian, kita langsung saja mewawancarai mereka bagaimana Kecil dan Ibu PKK serta masyarakat lainnya untuk memproduksi teh dari daun kelor ini yang bernama teh Cijib. Ya, jadi ini dia tehnya. Sobat Desa sekalian, nanti kita bisa perlihatkan lebih jelas kepada Sobat Desa semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita dapat info nih Pak Kecil bahwa di Kampung Rambung Payung ini ada sebuah produk yang sudah dikemas dengan baik, namanya Cijib ini ya. Jadi kira-kira Pak Kecil bisa cerita bagaimana latar belakang sehingga ada produk dari Kampung Rambung Payung ini? Ya, sebenarnya produk Cijib ini adalah produk dari inovasi yang lahir dari tanaman obat keluarga. Ya. Jadi kami mulai tanaman obat keluarga ini dari tahun 2018. 2019 kita ikut lomba di kecamatan, kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah kita juara 1 sampai di Provinsi Aceh. Dan inovasi yang lahir dari tanaman obat keluarga itu ya ini teh daun kelor, karena di desa Rambung Payung ini daun kelor itu tumbuh subur di setiap pekarangan rumah warga. Nah, jadi karena memang bahan bakunya tersedia, timbullah inovasi untuk membuat sesuatu kemasan yang lebih menarik dan mudah dikonsumsi. Selain itu juga sehat untuk tubuh. Jadi teh Cijib ini dulu pertama sekali waktu lahir ini adalah produk dari PKK. Namun sejak 2 bulan sekarang ini setelah pemerintah Aceh melalui DPMG Aceh datang kemari yang mana diusulkan untuk dikembangkan oleh BMG, maka unit usaha teh daun kelor ini ditarik ke BMG dengan unit usaha daun kelor. Nah, jadi yang bekerja tetap ibu PKK, cuman sekarang menjadi unit usaha BMG agar mudah dibantu untuk perkembangan usahanya. Ya. Berarti potensi di Kampung Rambung Payung ini pohon atau daun kelor ini banyak ya, di seluruh rumah-rumah warga atau di pinggir-pinggir jalan ini banyak ditemukan daun kelor ini ya. Banyak, karena ada kanun kampung di sini yang mana setiap rumah warga itu wajib memiliki 5 tanaman obat keluarga, dan daun kelor ini tanaman wajib di antara 5 itu Pak. Oh, berarti itu ada kanun desa. Ada buat kebijakan seperti itu ya.
berarti di setiap rumah ini bisa kita temukan. Bisa. Wah, alhamdulillah. Ini berarti sobat desa sekalian, ini merupakan salah satu pemanfaatan potensi desa, dimanfaatkan dengan baik. Bahkan kecilnya sendiri atau kepala desanya sendiri juga menerbitkan sebuah produk hukum ya atau peraturan desa yang kalau di Aceh kita kenal dengan kanun, sehingga setiap rumah yang ada di Kampung Rambung Payung ini punya tanaman obat keluarga atau toga. Salah satunya itu daun kelor. Ya, baik, berarti ini sudah berjalan sebelumnya 2019. di 2019, sebelum di BUMD itu sudah dijalankan oleh Ibu PKK ya. Jadi ibu dengan ibu siapa Bu? Hasanah. Oh, oke. Nyuk bahasa Aceh benar Bu. Ya. Nah, jadi kira-kira di organisasi PKK gimana cara ibu untuk memproduksi teh pun murong ini? Cerita bercoba kamu. Gula, Ya. namanya karayu, kampel, Hmm. hanya di jira, hanya di gantung, nah jadi di, Ya. hanya dinya Ya. di cukup kan, Hmm. ini yang tadi itu langganannya, Pokoknya tempat pengering ya. Teman-teman. Manual. Jadi sobat desa, tempat yang ada di belakang ini merupakan tempat untuk mengeringkan daun kelor yang sudah dicuci tadi ya. Ya. Kemudian Karena ini tidak boleh dijemur di sinar matahari langsung. Oh, Itu harus gitu. dianginkan. Kalau enggak hilang khasiatnya. sekarang gedung yang kita berdiri ini gedung apa ya? Ini gedung serbaguna yang nanti targetnya ini adalah sebagai tempat untuk proses pembuatan teh daun kelor. Oh, berarti ini tempatnya sobat desa sedang dibangun oleh Pak Keci ya. Di bawah gedung ini kantor desa ya, kantor Keci yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu, dan sekarang Pak Keci juga sudah memanfaatkan gedung ini sebagai tempat untuk produksi teh cicip ini. Ya, ini luar biasa. Kemudian apa yang bisa Pak Keci ceritakan lagi mengenai BUMD? Ya. Ini kan Pak Keci tadi sudah cerita bahwa teh cicip ini yang dikelola sebelumnya oleh Ibu PKK ini menjadi unit usaha di BUMD. Sejauh apa BUMD ini sudah berdiri? Kemudian ada nggak modal yang sudah Pak Keci gelontorkan ke BUMD? BUMG di sini itu sudah ada sejak mulai dana desa itu sudah ada. Ya. Cuman dananya mulai dikucurkan BUMG itu tahun 2016. Ya. Pas waktu itu saya pertama menjabat, dan sampai sekarang alhamdulillah itu unit usaha BUMG Sejahtera di Kampung Rambung Payung sudah memiliki 4 unit usaha. Yang pertama ada simpan pinjam perempuan, yang kedua ada unit usaha fotokopi kondom, yang ketiga ada penggemukan sapi, dan yang keempat ya ini unit usaha terbarunya Cije. Berarti ini baru ditambahkan menjadi salah satu unit usaha di BUMD ya. Dan untuk saat ini emang untuk kantor BUMG masih di bawah sini, cuman tempat usahanya masih sewa, itu ada di belakang Puskesmas Sudanun. Rencananya tahun depan kalau emang masih ada anggaran dari dana desa, insya Allah kita bangun ruko sendiri. Ya, luar biasa. Kemudian untuk beberapa tahun belakangan ini kira-kira berapa dana desa yang digelontorkan ke BUMD sebagai modal? Dana desa setiap tahunnya berbeda-beda, di mana tahun 2016 itu 50, 2017 itu 50, 2018 50, 2019 kemarin itu 70, 2020 ini ada 80. Oh, nggak terganggu dengan dana penanggulangan COVID ya? Nggak terganggu karena begini, untuk penanggulangan COVID itu semuanya kita ambil dari yang fisik, itu kita hilangkan. Kebetulan kita ada bantuan dari luar yang bisa kita gunakan, seperti rumah rehab itu ada dari luar. Jadi terbantu dari sananya. Oke. Jadi sebelum masuk ke BUMD, teh daun kelor ini belum berupa kemasan seperti ini? Sudah. Oh, udah. Cuman pengerjaannya semuanya masih manual. Targetnya setelah masuk BUMG dan bekerja sama dengan pemerintah Aceh, DPMG, dan ada satu universitas yaitu Universitas Kuala, kami akan dibantu fasilitas yang lebih maju seperti mesin. Jadi nanti targetnya ini dikerjakan otomatis. Ibu-ibu PKK ini cuma membersihkan bahan baku, paket, dan edar. Jadi untuk prosesnya itu dibantu oleh mesin sehingga lebih higienis, Pak. Iya. Cuman permohonan saya ini kepada pemerintah Aceh, khususnya BPOM, dalam meninjau nantinya ke lapangan, agar studi kiranya ini izin edar cepat keluar dari BPOM. Kalau izin dari Dinkes ini sudah keluar. Ini sudah keluar. Kalau boleh tahu ini dari pasarkan ke mana aja?
Kalau sekarang masih sebatas kabupaten kita. Di Gilen. Ada juga yang luar. Ada yang Oh, keluar ada cuman keluar. dibeli Masih individu, dibatasi. Pak. Bukan kita distributornya. Oh, kalau di luar kampung atau di luar kecamatan Pasangan Siblahkerung ini di mana bisa kita temui? Bagaimana? Belum, harus melalui pemesanan. Oh, harus pemesanan. Order dulu. Iya. Order dulu, karena- Online lah ya. Karena produksinya masih terbatas. Iya, iya, iya. Betul, betul. Berapa orang yang kerja untuk bikin teh daun kelor ini? Kalau dulu itu dari pertama PKK itu ada 9 orang. Sekarang karena memang targetnya kita udah sedia dua kebun bahan bakunya itu ya. Targetnya emang sekitar 20, Pak. Cuman yang sudah ada sekarang 15 orang. Karena nanti ada pembagian tugas, ada yang bagian pengeringan, Iya. pencucian, Iya. ada yang packing lah. Kalau sudah ada mesin dibantu oleh usia tadi jadi lebih mudah lagi ya. Iya. Oke. Berapa ini satu kotak ini harganya? Satu kotak ini dijual 15.000, itu 20 kantong celup. 20 kantong celup. Jadi sobat desa sekalian, ini teh daun kelor dengan model teh celup begitu ya. Sama seperti teh-teh pada umumnya, tetapi ini dari daun kelor, bukan dari daun Murni teh seperti biasa. 100%. Murni 100%. Kalau boleh tahu khasiatnya apa nih Pak Isi? Kasiannya itu banyak sekali sama Ya. seperti kalau di scratch di Google itu sama. Yang jelas kalau ini yang sudah terbukti itu untuk orang darah tinggi, ini paling bagus. Oh, untuk darah tinggi ya. Kolesterol ini Kolesterol. paling bagus. Tapi diminumnya jangan pakai gula putih. Oh, gitu. Pakai gula aren atau madu. Khusus untuk kalau yang darah tinggi itu malah minumnya original, jangan pakai gula, jangan pakai minum. Wah, luar biasa nih sobat desa. Sudah tehnya sehat, Pak Peci juga anjurkan kita untuk dicampur dengan campuran-campuran yang sehat juga seperti gula aren dan madu gitu ya, Pak Peci ya. Baik, ini luar biasa. Pak Camat ya, ini Pak Camat rekan saya ini Pak Henry. Alhamdulillah kami sudah sampai di sini bisa ketemu juga silaturahmi dengan Pak Henry. Pak Camat, gimana nih tanggapan Pak Camat mengenai Kampung Rambung Payung yang sudah punya produk unggul di kecamatan Pak Camat? Ya, alhamdulillah kami sangat dari pihak pemerintah kecamatan kami sangat mengapresiasi ide-ide dan inovasi yang ada di desa khususnya di Kampung Rambung Payung terhadap pemanfaatan taman keluarga atau pekarangan rumah, sehingga sekarang sudah menghasilkan walaupun dalam kapasitas masih terbatas, dan kita juga mengharapkan ke depannya agar lebih banyak lagi produksi, karena selama ini saya selaku camat juga dapat banyak pesanan sebenarnya untuk teman-teman di 3 kabupaten dan juga di luar daerah mengenai dengan teh celup ini, karena Cijip ini juga sudah terkenal sebenarnya. Ya. Nah, jadi sehingga kita sekarang kesulitan dalam memenuhi pesanan tersebut karena memang pengerjaannya masih manual. Ya. Dan menurut informasi dari Pak Keci, mungkin nanti ke depan setelah memang benar-benar jadi BUMG ini dari daun kelor ini akan lahir produk lain. Oh, apa itu? Mungkin nanti akan jadi kapsul dalam bentuk Ada kapsul sama sabun kelor. Oh, bisa dibuat jadi sabun Sabun ya? sabun mandi. Dan nanti mungkin juga es krim Pak Keci ya, Es krim. es krim dari daun kelor, dan makanan balita juga kalau nggak salah, mungkin itu akan kita kembangkan selanjutnya, karena memang tuntutan atau permintaan dari DPMG provinsi atau DPMG pemerintah Aceh harus ada produksi lain selain Teh teh, ini. teh. Ya. Karena jangan satu jenis. Ya. Jadi kami khususnya pemerintah Kabupaten Gilen, saya melalui camat sangat mengapresiasi dan sangat mengharapkan kampung-kampung lain yang ada di Kecamatan Pasangan Siblahkerung ini bisa lebih inovasi, apalagi dalam rangka kita ini pandemi COVID-19. Semoga perekonomian masyarakat juga terjaga, dan selain BUMG yang untuk daun kelor ini, teh daun kelor ini, di Pasangan Siblahkerung juga ada tempat wisata baru. Di mana? Yang kalau nggak salah di Kampung Lancina. Blangciri ada rawa-rawa yang disulap jadi tempat wisata, Pak. Oh, iya. Kami sangat mengapresiasi inovasi-inovasi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
luar biasa ini Pak Camat. Dari kecamatan juga ada dukungan, dari kabupaten sampai dengan provinsi juga ada perhatiannya untuk Kampung Rambung Payung. Mudah-mudahan kita harapkan ini bisa terus berkembang ya Pak Keci ya. Ini kan sudah dijual sejak lama gitu ya, sampai sekarang juga masih terus diproduksi. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak Keci, walaupun ini rahasia perusahaan gitu ya, tapi gambaran singkatnya, kira-kira berapa sih omset dari daun kelor ini yang selama ini sudah pernah diraih, baik sebelum masuk ke BUMD maupun setelah masuk ke BUMD? Kalau selama belum masuk ke BUMD kan omsetnya ini kita tidak buat pembukaan khusus karena emang ini dikerjakan masih banyak sekali swadaya. Nah, jadi emang tergantung penggunaannya di tiap produksi rumah tangga itu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kalau ditanya berapa, ya mungkin kisarannya sebulan 100 inilah per industri rumah tangga. 100 kotak, 100 kotak terjual ya. 100 kotak itu kalau kita kali berapa tadi? Satu kotaknya 15.000 sekitar 1.500.000 lah ya. Ini kan tadi kita di depan sudah lihat kebun khusus ini Pak ya. Kebun ini sudah berapa lama ya? Kalau yang di depan itu baru sekitar 2 minggu, sementara ada satu lagi lokasi itu udah 3 bulan. Nah, kalau ini yang besar-besar ini udah lama, ini udah hampir setahun. Berarti yang besar-besar ini umurnya udah setahun ya? Udah setahun. Kalau yang itu pohon daun kelornya berapa lama udah bisa dipanen? Itu 4 bulan dia udah panen. 4 bulan udah bisa panen? 4 bulan udah bisa panen. Dalam satu pohon daun kelor sebesar ini, itu berapa bungkus bisa dapat? Ini Tergantung dari jumlah daun saat kita ketuk. Karena dia 10 banding 6. Jadi kalau 10 kilo itu 6 kilo jadi bubuk 4 hilang. Jadi 6 banding 4. Ini sebelumnya teknik-teknik kayak ini Pak Keci dari mana tahu? Ini sebenarnya ini kan lupa tadi. Ya. Sebenarnya ini binaan dari Puskesmas Transilakru. Jadi kita emang dibina selama 6 bulan oleh pihak Puskesmas. Jadi bukan dibuat asal-asalan. Jadi emang dibina oleh Puskesmas Transilakru mulai dari tata caranya sehingga sampai penjemuran. Karena emang kalau dijemur di bawah sinar matahari itu nutrisi yang ada di daun kelor itu hilang. Jadi setelah dipetik pun itu tidak boleh langsung dirontokkan. Jadi harus memang tetap bertahan itu di tangkainya 4 sampai 6 jam agar nutrisi yang ada di tangkai itu diserap ke daun. Sepengetahuan Pak Keci Pak Camat ini selain di Kampung Rambung Payung, pasti kan pohon kelor ini juga ada ya di kampung-kampung lain. Ada yang buat juga nggak? Untuk sekarang belum ada yang kampung-kampung lain di Pasangan Siblakung yang buat teh kelor ini. Tapi untuk tanaman ini hampir seluruh kampung ada tanaman ini. Dan ke depan juga kita kalau memang nanti bahan bakunya setelah kembang usaha ini tambah maju, kemungkinan kita akan wajibkan atau kita buat surat edaran dari kecamatan untuk setiap pekarangan rumah di Pasangan Siblakung ini harus ada tanaman kelor untuk mencukupi bahan baku pembuatan teh kelor ini. Nanti bisa kerjasama juga ya? Ya, nanti kita akan kerjasama dengan desa-desa lain juga. Baik Sobat Desa, demikian dulu wawancara singkat kita bersama dengan Pak Camat, Pak Keci, dan aparatur kampung yang lain yang sudah hadir. Ibu BKK juga terima kasih banyak Pak Keci, terima kasih Pak Camat, terima kasih banyak. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya, dan kita akan coba telusuri kampung-kampung apa saja atau desa-desa mana saja di Aceh maupun di belahan provinsi lainnya di Indonesia yang punya produk-produk unggul menarik dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi kampung, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, di mana warga masyarakat kesulitan terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sobat Desa sekalian, demikian perjalanan kita ke Kampung Rambung Payung, Kecamatan Pasangan Siblakung, Kabupaten Biren. Kita sudah melihat gimana aparatur kampung di Kampung Rambung Payung itu memproduksi teh Cijips yang menjadi produk unggulan mereka. Bagi Sobat Desa yang ingin pesan teh Cijips bisa hubungi nomor di video ini, atau nanti bisa lihat nomornya di kolom deskripsi di bawah ya. Kebetulan saya juga sudah beli
teh Cijips. Sebagai informasi juga buat sobat desa nih, Cijips ini artinya coba minum. Dan saya juga sudah coba tehnya tadi. Dan beberapa keterangan-keterangan menarik dari Pak Keciknya tadi berikan pelajaran kepada kita semua bahwa kampung atau desa bisa memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, demikian juga untuk meningkatkan pendapatan asli kampung. Apalagi teh Cijips ini mereka pasarkan atau mereka produksi melalui badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung. Nah, kebayangkan tadi Pak Keciknya sudah cerita sebelum ada teh Cijips ini sudah ada beberapa usaha-usaha yang berkembang di BUMG mereka, kemudian ditambah dengan Cijips ini, kemudian nanti akan ada bantuan dari pemanfaatan teknologi tepat guna yang sedang mereka konsolidasikan bersama salah satu perguruan tinggi di Aceh. Nah, mudah-mudahan kita doakan bersama supaya salah satu produk unggulan yang ada di kampung di Biren ini, yaitu Cijips ini, jadi produk unggulan yang terkemuka di Provinsi Aceh maupun di negara kita di Indonesia. Gitu aja dulu Sobat Desa jalan-jalan kita hari ini. Jika Sobat Desa suka dengan video ini, silahkan like. Kemudian jika video ini bermanfaat, silahkan share buat sobat-sobat desa lainnya. Dan jika sobat desa punya pertanyaan, saran, atau request kita ingin jalan-jalan kemana lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ingin pulang dulu ke rumah, ingin mencicipi teh Cijips ini bersama dengan keluarga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.